Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Febri Yulianti dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 YIN Madura. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi UAS desain program parenting yang diampu oleh Bunda Mulati Mahfiro. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menstimulasi anak sejak dalam kandungan. Silakan simak videonya. Sebelum masuk pada pembahasan, apa sih itu pengertian stimulasi? Stimulasi merupakan suatu bentuk pemberian atau pelatihan atau pemberian rangsangan terhadap si anak agar si anak mengalami tingkat perubahan baik itu perkembangannya. Lanjut pada inti pembahasan. Bagaimana caranya seorang ibu menstimulasi 6 aspek ini meskipun si anak masih berada di dalam kandungan? Yang pertama, dari segi aspek perkembangan moral dan agama. Stimulasi yang dapat ibu lakukan, misalnya yang pertama, ibu rajin mengaji, ibu rajin bersolawat, ibu rajin bersedekah, ibu rajin beribadah, ibu rajin menyentuh perutnya. Mengapa? Karena segala aktivitas yang dilakukan oleh ibu itu akan menurun kepada si anak, karena ada keterkaitan sendiri, ada keterkaitan yang sangat kuat antara si ibu dengan anak meskipun si anak masih ada di dalam kandungan, karena masa ini merupakan masa yang paling rentan dan sangat bagus untuk menstimulasi anak meskipun masih ada di dalam kandungan. Mengapa harus dengan mengaji? Agar anak bisa menyukai ayat-ayat suci Al-Quran, agar anak bisa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, agar anak bisa menyukai selawat, mendengarkan selawat sejak mulai dari kandungan, sehingga akan berdampak positif pula ketika nanti si anak lahir. Dan mengapa si ibu harus rajin bersedekah? Agar si anak memiliki sikap kepribadian seperti itu, moral yang dimiliki anak baik dan bagus seperti itu. Nah, lanjut pada aspek yang kedua, yaitu aspek perkembangan kognitif. Kognitif ini mencakup kemampuan otak atau kinerja otak. Nah, bagaimana cara atau stimulasi untuk ibu dapat mencerdaskan otak si anak? Misalnya yang pertama, ibu rajin belajar. Yang kedua, ibu rajin menghitung sesuatu, entah itu menghitung uang atau menghitung apa, intinya menghitung. Dan yang ketiga, ibu bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat yang bisa meningkatkan kecerdasan si anak. Yang kelima, ibu bisa mengkonsumsi minuman yang meningkatkan kecerdasan anak. Jika ibu sering mengkonsumsi makanan yang bisa mencerdaskan atau meningkatkan kemampuan otak si anak, mengkonsumsi susu yang bisa meningkatkan kecerdasan otak si anak juga, itu akan sangat baik bagi si anak, akan memiliki dampak yang sangat baik pula. Karena apa? Karena dari pola makanan, minuman sudah ibu atur dengan baik, sehingga akan memberi dampak yang positif bagi si anak, khususnya pada kecerdasan si anak. Nah, yang ketiga yaitu aspek perkembangan fisik motorik. Nah, bagaimana cara ibu menstimulasi fisik motorik anak meskipun anak masih ada di dalam kandungan? Yang pertama, dari segi fisik motorik kasar. Dari segi fisik motorik kasar, ibu rajin-rajinlah berolahraga, rajin-rajinlah berlari-lari kecil, rajin-rajinlah melakukan aktivitas yang menimbulkan keringat, yaitu seperti berolahraga tadi. Dan untuk menstimulasi perkembangan fisik motorik halusnya, si ibu misalnya rajin-rajin melipat baju, rajin di waktu yang senggang ibu, jika tidak ada kegiatan, menggambar atau melukis seperti itu, karena itu akan juga berpengaruh kepada si anak. Apa yang dilakukan oleh ibu ketika mengandung itu akan sangat-sangat berdampak kepada si anak. Nah, itu juga bisa melatih keterampilan motorik halusnya. Nah, yang keempat yaitu aspek sosial emosional. Nah, bagaimana cara menstimulasi aspek perkembangan sosial emosional anak? Yang pertama, dari segi sosial sendiri yang dapat ibu lakukan ketika mengandung, misalnya ibu pergi ke rumah temannya atau ke rumah tetangganya bermain. Nah, ibu sering-sering berkomunikasi dengan tetangga, ibu sering bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, ibu melihat keadaan di lingkungan sekitar, ibu menyantuni anak yatim, kegiatan yang berkaitan dengan
sosialisasi agar pada diri anak sejak di dalam kandungan sudah tertanam perilaku itu. Dari segi emosional, sebisa mungkin ibu jangan selalu marah, jangan stres, jangan kecewa. Intinya dalam keadaan apapun ibu selalu tersenyum. Mengapa? Agar si anak nanti memiliki emosional yang baik seperti ibunya. Yang kelima yaitu menstimulasi aspek perkembangan bahasa. Bagaimana cara si ibu menstimulasi aspek perkembangan bahasa? Bahasa ini berkaitan dengan bagaimana si anak bisa berbicara, berbahasa dengan baik dan benar. Nah, caranya ibu untuk menstimulasi, misalnya ibu rajin-rajin membaca artikel agar ibu bisa menambah kosakata dan bisa menambah pengetahuan kepada si anak. Sering-seringlah ibu mengajak si anak berkomunikasi meskipun anak masih berada di dalam kandungan. Seperti itu. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu aspek perkembangan seni. Perkembangan seni ini berkaitan dengan kegiatan seperti menari, melukis, seperti itu. Nah, bagaimana cara ibu untuk menstimulasinya? Caranya yaitu misalnya ibu pergi ke tempat-tempat yang menunjukkan kegiatan tersebut. Yang kedua juga misalnya ibu menonton kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan melukis di YouTube, seperti ibu jika waktu senggang menggambar. Menggambar itu juga merupakan kegiatan seni yang bisa atau yang mudah untuk dilakukan. Juga bolehlah ibu mendengarkan musik agar si anak bisa merasa lebih tenang, juga bisa lebih mengenal dengan apa yang ibu berikan, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.